Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman Ibnu Khaldun, insyaallah teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga pembelajaran jarak jauh ini diberikan kemudahan ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, ketemu lagi dengan Kak Latifah dalam pembelajaran fikih ibadah. Nah, insyaallah hari ini kita akan membahas tentang atau belajar tentang tayamum. Oke, di sini Kak Latifah sudah megang buku fikih ibadah. Jadi teman-teman yang di rumah kalau ada buku fikih ibadah kelas 4, silakan dibuka yang bagian tentang tayamum. Nah, di sini ada halaman 17 dan halaman 18. Oke, langsung saja untuk pelajaran kita hari ini. Materinya adalah tentang tayamum. Nah, di sini tayamum secara bahasa yaitu menyengaja. Jadi adapun menurut istilah syar'i adalah mengambil tanah yang suci untuk mengusap ke muka dan tangan dengan niat menghilangkan hadas karena tidak mendapatkan air atau berhalangan menggunakan air. Jadi di sini yang benar-benar berhalangan, tidak ada air dan benar-benar ada uzur ya, dia benar-benar nggak bisa kalau kena air. Jadi disilakan untuk bertayamum. Nah, di sini ada bagaimana cara bertayamum. Cara bertayamum di sini ada 3. Yang pertama yaitu niat. Jadi sebelum bertayamum teman-teman disarankan ya untuk berniat. Diwajibkan untuk berniat dulu. Yang kedua yaitu membaca bismillah. Dan yang ketiga, menepuk kedua tangan ke tanah yang suci, cukup sekali tepukan. Kemudian mengusap telapak tangan ke muka. Jadi nanti Kak Latifah akan buat video tutorial tentang bertayamum. Dan Kak Latifah juga insya Allah akan membacakan niat bertayamum setelah video ini ya. Sekarang ada hal-hal yang membolehkan bertayamum. Nah, di sini ada hal-hal yang membolehkan tayamum, teman-teman. Di sini ada 6 hal-hal yang membolehkan kita untuk bertayamum. Yang pertama yaitu tidak adanya air. Jadi benar-benar kita itu di sekitar kita tidak ada air atau tidak terjangkaunya dengan air. Nah, benar-benar udah habis air atau di tetangga di sekitar kita itu benar-benar tidak ada air. Nah, insya Allah itu boleh untuk bertayamum. Yang kedua yaitu ada karena sakit. Jadi di sini ada karena sakit. Jadi kalau benar-benar dia itu nggak bisa kena kulitnya itu nggak bisa kena air. Contohnya kalau kena air itu bisa menjadi mudarat atau ketika dia wudhu kena air. Nah, jadi penyakitnya itu makin parah. Nah, di situ dibolehkan untuk bertayamum kalau kena sakit. Dan yang ketiga yaitu ada karena suhu yang sangat dingin. Jadi dengan suhu yang sangat dingin dia tidak bisa untuk bertayamum. Nah, sama tadi yang tidak bisa kena air. Kalau di sini suhu yang sangat dingin apabila dia wudhu itu misalnya dia berpenyakit. Kalau kena suhu dingin tuh untuk bertayamum untuk wudhu itu tidak bisa, maka itu bisa untuk bertayamum. Dan yang keempat karena tidak terjangkau. Jadi kondisi ini sebenarnya bukan tidak ada air. Air ada tapi tidak bisa dijangkau. Meskipun ada air, namun bila untuk mendapatkannya ada resiko, maka itu pun termasuk yang membolehkan bertayamum. Oke. Yang kelima yaitu ada karena tidak cukup air. Jadi misalnya nih kita kehausan gitu ya, airnya cuma sedikit dan kita haus, dan di sini kita untuk berwudu airnya cuma bisa untuk minum. Nah, jadi kita dianjurkan untuk minum dulu. Misalnya kalau airnya enggak cukup, kita minum aja. Jadi yang wuduknya kita boleh bertayamum. Di sini penjelasan di sini karena karena air tidak cukup. Kondisi ini juga tidak mutlak ketiadaan air.
Air sebenarnya ada, namun jumlahnya tidak mencukupi, sebab ada kepentingan lain yang jauh lebih harus didahulukan ketimbang untuk wudhu. Nah, misalnya untuk menyambung hidup dari kehausan yang sangat. Bahkan para ulama mengatakan meski untuk memberi minum seekor anjing yang kehausan, maka harus didahulukan memberi minum anjing dan tidak perlu berwudu dengan air. Sebagai gantinya bisa melakukan tayamum dengan tanah. Nah, jadi bisa bertayamum ya. Kalau di sini kalau benar-benar air itu tidak terjangkau atau tidak mencukupi. Dan yang terakhir di sini ada karena takut habisnya waktu. Nah, dalam kondisi ini air ada dalam jumlah yang cukup dan bisa terjangkau. Namun masalahnya adalah waktu sholat sudah hampir habis. Bila diusahakan untuk mendapatkan air, diperkirakan akan kehilangan waktu sholat. Maka itu demi mengejar waktu sholat, bolehlah untuk bertayamum dengan tanah. Oke teman-teman, itulah tadi 6 hal-hal yang dibolehkan untuk bertayamum. Oke, di sini Latifah akan membacakan niat tayamum. Ntar teman-teman disimak ya, insya Allah di rumah dihafal. Niat tayamum yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayamuma liistibahatis shalah fardha lillahi ta'ala. Latifah ulangi sekali lagi. Nawaitut tayamuma liistibahatis shalah fardha lillahi ta'ala. Oke, ntar teman-teman silakan hafal di rumah niat bertayamum. Oke, baiklah. Sekarang Latifah akan mempraktekkan atau tata cara untuk bertayamum. Baiklah teman-teman, Latifah sudah ada di dinding yang insya Allah ini debunya suci ya. Jadi kita itu bertayamum dengan debu yang suci atau tanah yang suci. Yang pertama, taruh tangan di dekat debu dan diusap atau dibersihin debunya sekali aja boleh. Langsung taruh ke muka, mulainya dari atas. Oke, yang kedua, taruh lagi tangannya diusapin di debu, tapi di beda tempat debu. Kita taruh tangan yang pertama, jadi sekarang di beda tempat. Tangan. Itulah cara praktek bertayamum. Nah, insya Allah bermanfaat. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, tadi teman-teman sudah mendengarkan apa itu tayamum, hal-hal apa saja yang boleh bertayamum, niat tayamum dan praktek bertayamum. Nah, insya Allah nanti teman-teman di rumah silakan praktek bertayamum di rumah, bisa melalui video atau foto terkirim ke Latifah dan niat bertayamum dihafal. Nah, insya Allah minggu depan kita khusus untuk menghafal niat bertayamum aja. Oke, sekian dari Latifah. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.